menjadi umatnya, bangsa yang kudus, imamat, rajani kepunyaannya, dan dilayakkannya untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Kita dipilih menjadi umatnya. Shalom, saudara dan sahabat, kita jumpa lagi dalam Voice of Hope, suara pengharapan, kali ini dengan topik hikmat yang sejati. Ayub 28 ayat 28 mengatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Saudara, manusia telah membuat banyak hal yang menakjubkan. Bayangkan stasiun luar angkasa, bayangkan berapa banyak informasi yang dapat disimpan oleh komputer atau telepon genggam. Benda-benda itu dapat menyimpan informasi jauh lebih banyak daripada yang dapat saudara ingat sepanjang hidup saudara. Atau bayangkan sebuah pesawat besar yang tampak meluncur dengan mudah di angkasa. Manusia pastilah sangat pandai sehingga mampu membangun semua hal tersebut. Namun, betapapun pandainya manusia, mereka tidak bisa memberikan hikmat. Hikmat sejati hanya bisa datang dari satu tempat dan satu pribadi. Hanya Tuhan yang mengetahui hikmat yang sejati. Manusia bisa saja sangat pandai, tetapi manusia tidak bisa memberitahukan mengapa sesuatu terjadi. Manusia tidak dapat menjelaskan semua hal yang terjadi di dunia ini. 3 orang teman Ayub berpikir bahwa mereka memiliki hikmat untuk memberikan banyak penjelasan kepada Ayub mengapa dia kehilangan segalanya dan jatuh sakit. Namun penjelasannya salah. Akhirnya Tuhan menaruh firman-Nya di mulut Ayub sehingga kita semua bisa belajar tentang hikmat sejati dan di mana menemukannya. Kita tidak bisa membeli hikmat. Kita tidak dapat menemukan hikmat dengan mencarinya di laut atau di hutan. Hanya Tuhan saja yang dapat memberi hikmat. Dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan adalah hikmat untuk kehidupan. Hikmat Tuhan memberitahu tentang siapa kita, betapa berdosanya kita. Hikmat Tuhan memberitahu tentang kasih Tuhan kepada kita dan perjanjian yang Tuhan buat dengan kita. Hikmat Allah memberitahu tentang Yesus Kristus dan kasih-Nya kepada kita. Hikmat inilah yang kita butuhkan di dalam hidup. Hikmat inilah yang memberi kita damai sejahtera untuk mempercayai Tuhan ketika segala sesuatunya tidak berjalan lancar sesuai keinginan kita. Hikmat inilah yang memberi kita sukacita pada saat kita sedih. Tuhan memberi hikmat tersebut kepada kita sebagai anak-anak perjanjian yang berharga. Dia ingin kita berhikmat sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Itulah sebabnya kita diberi Alkitab yang isinya adalah kata-kata hikmat Tuhan kepada kita. Dari Alkitab kita bisa membaca segala hal tentang Tuhan dan bagaimana kita bisa melayani Dia. Saudara, orang beriman harus mencari hikmat Tuhan dalam segala hal. Mencari pasangan, membesarkan anak, menyelesaikan konflik dalam hidup, atau memulai usaha baru. Hikmat ini adalah kemampuan untuk menerapkan firman Tuhan secara akurat dan benar, tidak hanya dalam kehidupan orang percaya, tapi juga dalam kehidupan orang lain. Mereka yang memiliki karunia ini dapat mempertimbangkan suatu situasi dan menerima wawasan rohani mengenai situasi tersebut. Hikmat sejati memuliakan Tuhan. Baik orang beriman maupun bukan orang beriman akan mengenal Tuhan sebagai pencipta hikmat jika kita menerapkannya sesuai dengan kehendak-Nya. Firaun mengenal Tuhan melalui hikmat Yusuf. Nebukadnezar mengenal Tuhan melalui hikmat Daniel. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 10, hikmat yang diberikan kepada Stefanus sungguh menakjubkan. Para pemimpin Yahudi tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan dan biarkan itu menjadi petunjuk hidup kita. Saudara, cintai hikmat Tuhan, cintai Alkitab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Oktober dengan tema Stay Excellent. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih?
Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.